jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan soalnya ya. Kemarin kita itu terakhir yang belum dibahas nomor berapa? 11 sampai 20, Bu. 11 sampai 20. Tapi ada satu nomor yang belum dibahas ya? Ada, Bu. Ah, yang nomor berapa tuh tadi? 8. Nomor 4, nomor 5 ya. Kita akan bahas soal nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Diketahui suatu bahasan geometri yang punya 3 suku pertama P kuadrat dan Q. P dan Q adalah akar kuadrat dari 2x kuadrat plus kx plus 32 sama dengan 0. Oke, tentukan nilai suku keempat dari bahasan geometri yang nilai K berturut adalah Sekarang kita mau cari rasionya dulu dari barisan ini. Caranya gimana mencari rasio? Cara mencari rasio? R kalau bahasan geometri? Halo, cara mencari rasio R U2/U1. ya U2/U1 atau bisa juga U berapa? U3/U2 2. ya, dan seterusnya ya, sampai U4, U3 dan seterusnya. Nah, di sini U2 nya berapa? Suku kedua berapa? Suku kedua P atau P kuadrat atau Q? P kuadrat, Bu. P kuadrat, berarti P kuadrat. U2 nya, U1 nya P. P. Kemudian U3 nya Q. Q. Oke, sebelum itu kita cari R nya dulu dari U2/U1, berarti rasionya berapa? Kuadrat 2. P kuadrat bagi P, kita bisa dicoret ya kuadratnya, jadi apa? P. Kita sudah punya rasionya adalah P. Oke. Kemudian kalau udah tahu P ya, berarti kan satu urutan dari bahasan geometrinya adalah P. Kemudian P kali P berapa? P kuadrat. Kemudian suku ketiga bisa nggak kita langsung tentukan P berapa? Nah, sama aja P kuadrat dikali P, ya enggak? Jadi U2 nya di situ apa? P pangkat 3, berarti U3 kan Q, berarti langsung aja Q itu sama dengan P pangkat 3. Oke. Kemudian dari ini ada yang namanya sifat akar. Kalau dikali sama dengan apa? C per A atau min B per A? P plus Q. Yang mana yang C per A, yang mana min B per A? P kali Q ya, itu C per A. Yang P plus Q adalah min B per A. C-nya berapa? Ini itu A, B, C. Berarti C-nya berapa? C-nya, halo? C-nya berapa? Kalau tidak ada yang menjawab, kalau nggak ada yang jawab, panggil ya. C-nya berapa? 32. 32. Per? A-nya 2. Wah, berarti 16. Oke. Oke, dari sini kita kan bisa tentukan
Q-nya kan sudah diketahui P pangkat 3. Berarti P dikali P-nya kan diketahui P pangkat 3. Terus saja P pangkat 3. Sama dengan 16 kan? Berarti P kali P pangkat 3 jadinya P pangkat berapa? P kali P pangkat 3, P pangkat 4 sama dengan 16. Berarti P-nya adalah 4. berapa? Pangkat 4 sama dengan 16? 2. 2. Oke, P-nya sudah ketemu 2. Ya. Sekarang Q-nya yang belum tahu kan? Oke, P-nya sudah temu. Berarti, nah ini. P-nya adalah 2. Berarti Q-nya ini kan P pangkat 3. Berapa Q-nya? Berarti 2 pangkat 3. Berarti 8. Sudah ketemu ya P sama Q-nya. P sama Q-nya. Berarti 2 ditambah 8 gini kan. Sama dengan min B di situ. B-nya kan K. Berarti min K per A-nya 2. Berarti 2 tambah 8 berapa? 10. 10 sama dengan min K per 2. Kita naik ke atas, jadi 2 kali 10 berapa? 20. 20 sama dengan min K. Maka K-nya adalah Min 20. 20. Oke, K sudah ketemu nilainya. Sekarang saya kan itu suku keempat. Berarti U4-nya berapa? U4-nya P pangkat berapa jadinya? P pangkat 4, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jawabannya adalah B ya. 16 dan min 20. Tuh caranya, panjang. Oke. Kita next soal nomor 11 ya. 11. Deret bilangan yang konvergen. Konvergen di sini adalah bisa dicari jumlah deret tak hingga. Oke, kita akan bahas deret tak hingga. Oke, ada yang namanya deret tak hingga. Atau simbolnya adalah S tak hingga. Ya. Ciri-ciri deret matematika yang bisa dihitung deret tak hingganya. Ada deret yang konvergen, di mana deret itu semakin kecil. Jadi misalkan ada 4, 2, setelah 4, 2 berapa? Bisa dilihat kan karakter deretnya, rasionya itu kan kali setengah. Berarti 4, 2, 1, kemudian setengah, seperempat, seper berapa? 8, seper 16, seper 32, sampai mengecil ya. Karena kita nggak tahu kan paling kecil berapa, kita pakai ini S tak hingga. Rumus tak hingga adalah A per 1 min R. Oke. Dari barisan yang ini berapa S tak hingganya? A-nya di situ berapa? A-nya berapa? 4. 1 min, rasionya berapa? R-nya? Min 2. Setengah ya? Setengah, berarti 4 bagi 1 kurang setengah adalah setengah. Hasilnya adalah berapa? Ada 8. Jadi kita bisa tahu total sampai yang terkecil, sepersekian yang paling kecil. Kita bisa tahu jumlahnya ya. Dia akan mendekati 8. Dia tuh mendekati ya, bukan yang fix 8 gitu. Berarti mendekati, ini hanya mendekatan aja. Kecuali kalau ada deret yang ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Oke, apakah kita bisa menentukan pasti jumlahnya? Apakah ada pasti kalau misalkan deret A hingga ini ada jumlah pastinya? Ada atau tidak? Deretnya kan 1 ditambah 2, 3. Tambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32, tambah 64. Nah, ujung-ujungnya kan kita nggak ngerti kan, bilangan itu kan sampai tak hingga. Ya, bisa jutaan, bisa miliaran.
Maka di sini S A hingganya apa? Ya tak hingga. Tidak bisa ditentukan kecuali deret yang ini 4, 2, 1. Jadi ini namanya konvergen. Yang ini divergen. Jadi makin besar ya. Konvergen, konvergen. Nah, untuk soal nomor 11, deret bilangan konvergen ditujukan oleh yang mana? Nomor 11. Yang I itu konvergen enggak? Oke, kita akan cek nomor 11 ya. Yang pertama, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4. Oke. Untuk mengetahui divergen atau enggaknya, berarti kita cari rasionya. Rasionya sama dengan U2 per U1. U2-nya berapa? Berapa? 1/16. 1/16 per 1/32. Berapa hasilnya? Ini kan sama aja 1/16 dikali 32. Coret-coret hasilnya berapa? Wah, berarti dia konvergen atau divergen? Apa? Konvergen atau divergen? Dipanggil ya. Divergen. Iya, yang datang cuma 100 berapa ini? 176. Dipanggil ya konvergen atau divergen. M Angga Pramana. M Angga Pramana F. Apa ini? M Angga Pramana. Ya, M Angga. Ini divergen atau konvergen? Ini Bu cek yang tadi, Bu kasih tahu, lihat yang tadi. Nah, lihat konvergen divergen. Rasionya kalau konvergen itu kurang dari 1, kalau divergen lebih dari 1. Nah, di sini rasionya berapa? Lebih dari 1 berarti apa? Divergen ya. Oke, makasih. Yang kedua, divergen atau konvergen? 32, 16, 8, 4. Rasionya berapa? 1/2. 1/2, berarti dia konvergen. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, -1, 3, -9, 27. Berarti rasionya berapa? -3. -3. Tapi dia kan nggak jadi nggak tambah kecil ya dia ya, bisa plus bisa min. Berarti dia masuk di konvergen. Oke, yang keempat. 24 -12. -12, 6, -3. Berarti rasionya -1/2. -1/2. Konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen ya. Oke, jadi jawabannya yang 2 dan 4. Jawabannya D ya. D jawabannya. Oke. Next. Jawabannya D. Next nomor 12 itu adalah SA hingga ya. A per 1 min R. A-nya adalah 6. Rasionya berapa? Setengah ya. Rasionya 12. D. Betul jawabannya yang lain? Nomor 12? Betul, Bu. Oke. Nomor 13 jawabannya apa? 13. 13 itu SA hingga diketahui ya. SA hingganya adalah -6, A-nya tidak diketahui, ini 1 min, rasionya berarti +2/3, berarti -6, A per, nah ini buka kasih link ininya ya, boardnya ya, tadi kalian bisa ngecek dari soal nomor 1 sampai 20 kunci jawabannya, berarti ini 5/3, oke.
Jadi A-nya berapa? Naik ya, jadi min 6 kali 5/3 sama dengan A, coret-coret. A-nya berapa? Min? Min 10. 10. Oke. 14. S A hingga sama dengan 10. A-nya 2. Berarti S A hingga sama dengan A per 1 min R. Berarti cari R-nya dulu ya. 10 sama dengan 2 per 1 min R. 1 min R sama dengan, kita pindah luas. 1 min R sama dengan, betul enggak? Jadi min 8 per 10. Atau jadi R-nya sama dengan 4/5 ya. Betul enggak? Rasionya ketemu 4/5? Iya, Bu, betul. Iya, berarti suku keduanya U2 sama dengan AR. Hanya 2 kali 4/5. 8/5. Atau 1/3/5. Kita buat kepecahan campuran. Jawabannya adalah E ya. Untuk yang nomor 14 jawabannya adalah E. Oke, next nomor 15. Nomor 15. S A hingga 81. A-nya 27. Nah, 17 suku genap. Jadi itu S A hingga itu sama dengan S ganjil tambah S genap. Ya. Cari R-nya dulu deh. S A hingga sama dengan A per 1 min R. S-nya 81, A-nya 27, min R. Jadi 1 min R sama dengan 27/81. Min R kita sama-sama dibagi 9 ya. Jadi dibagi 9 bagi 27 bisa nih. Cepat. 3, berarti R-nya adalah 2/3. S A hingga sama dengan untuk jumlah suku genap ya, jumlah suku genap. Jadi untuk suku genap, rumus suku genapnya itu genap itu adalah AR per 1 min R kuadrat. Untuk S ganjil sama A per 1 min R kuadrat. Bedanya itu ya. Jadi yang ditanyakan adalah S genap. Jadi S genap sama dengan A27 kali R-nya 2/3 per 1 min 2/3 kuadrat. Jawabannya berapa? Langsung aja yuk, biar cepat. 15. Berapa jawabannya? 32, 2/5. 3/2, 2/5. Apa yang lain sudah sama semua jawabannya? Sama, Bu. Sama ya. Oke, next. Berubah soal yang nomor 16. Itu soalnya lumayan panjang ya. 15. Diketahui S1/5 16. Berat 1/3 plus R 1/3 plus R kuadrat plus dan terusnya, dan rasionya itu antara min 1 sampai 1. Oke, di sini kita misalkan ya, A suku pertamanya itu kan 1/3 plus R ya, hanya 1/3 plus R. Karena ada konvergen, berarti rasionya kan
didapat dari apa? U2 per U1 ya. Jadi 1/3 plus R kuadrat dibagi 1/3 plus R. Oke ya, sama dengan berapa? Sama aja gini ya, 1/3 plus R kuadrat kali 3 plus R. Coret-coret bisa 1/3 plus R. Oke, rasionya sama dengan suku pertama. Kemudian, karena rasio di antara min 1 sampai 1, berarti kita ambil misalkan yang terkecil sama yang terbesar. Kita misalkan R-nya adalah min 1 dulu ya, yang terkecil. Jadi kita masukkan min 1 ke dalam R. Jadi S hingga sama dengan A per 1 min R. Jadi pada saat R yang min 1, jadi 1/3 plus R per 1 min 1/3 plus R sama dengan 1 plus 3 min 1 berapa? 1/3 plus R, R-nya diganti min 1 berapa? Ayo. Jadi 1/2 wah kan 3 min 1 ya, per 1 min setengah juga, sama dengan 1/2 bagi 1 min setengah berapa? Setengah. Berarti hasilnya berapa? 2/3 ya? Bentar, belum salah kan? Kok 1/3? Sorry, setengah ya atas ya. Jadi setengah per setengah ya. Hasilnya adalah 1. Oke, untuk yang terbesar pada saat R-nya sama dengan 1, sehingga sama dengan A per 1 min R. Berarti 1/3 tambah 1, 3 tambah 1, 3 ditambah 1, 4. 1 min 1 tambah 3, 1 juga 4 ya, sama dengan 1/4 bagi 1 kurang 1/4 berapa? 3/4. 3/4. Bisa dicoret, jadi berapa? 1/3. Jadi hasilnya adalah di antara 1/3 S hingganya sampai 1. Jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 16 jawabannya adalah C. Kita UAS tanggal berapa ya? Tanggal 7. 2 minggu lagi UAS. Materi kita tinggal 1 ya, 1 bab. Oke, next nomor 17. Ibu sudah kirim link boardnya ya. Jadi kalau mau dicek jawabannya silakan dicek di situ. Oke. Next nomor halaman 16. Banyak yang bergabung. Untuk yang ngecek di boardnya bisa nggak geser-geser halamannya sendiri? Bisa geser-geser halaman sendiri nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi bisa ngecek ya di halaman pertama itu ya. Oke. Nomor 17. Jumlah 5 suku pertama suatu barisan aritmatika naik adalah 40. Berarti itu di situ adalah S5 ya, sama dengan 40. Karena aritmatika berarti kita pakai yang beda deh. S5 sama dengan aritmatika ya rumusnya SN, berarti SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1B. Ya, kalau S5
Berarti 5 per 2 kali 2A plus 4B. Atau, ya, berarti 40 sama dengan 5 per 2 kali 2A plus 4B. Oke, benda ruas. Jadi 40 dikali 2 bagi 5 sama dengan 2A plus 4B. Coret-coret 8 ya. Jadi 8 kali 2 berapa? 8 kali 2? 16. Sama dengan 2A plus 4B. Oke, kita ini bisa terus sederhanakan dibagi 2. Jadi 8 sama dengan A plus 2B. Oke, kita punya kesamaan baru. A plus 2B sama dengan 8. Atau A plus 2B sama dengan 8. Nah, jika suku kedua ditambah 2 dan suku ketiga ditambah 8, jika suku besar atau mereka tersebut belum menjadi geometri. Oke, A U1, U2, U3. Ini adalah barisan aritmatika. Oke. Jika ditambah dengan suku pertama berarti tetap di situ ya. Suku pertamanya tetap, suku keduanya ditambah 2 dan suku ketiga ditambah 8. Dia akan menjadi barisan geometri. Oke. U1 kan A ya. Kita ganti dengan bentuk A dan B. U1-nya berarti A. Kalau U2 berarti A plus berapa? Ganti dengan bentuk A sama B, U2-nya jadi apa? Jadi apa U2-nya? U2 A plus B ya, kan ditambah bedanya jadi U2 ya, plus 2. Yang U3 A plus B-nya berapa kali jadi naiknya? Berapa? A plus 2B dan seterusnya, nanti A plus 3B, A plus 4B gitu ya, ditambah 8. Oke. Udah A plus berarti ini A plus B plus 2. Nah, A plus 2B kan sudah tahu kan? Kita udah punya di sini. Kita ganti dengan 8. 8 ditambah 8. Oke, jadi U3-nya berapa? A plus B plus 2, 16. U3 itu 1. Karena dia itu barisan apa tadi? Barisan geometri, kita ubah jadi A, yang sini A, ini AR, yang U3 AR pangkat berapa? AR pangkat berapa? Geometri 2. Oke, maka kita berarti AR kuadrat sama dengan 16. Oke, nah. Oke, kita akan lihat ini. Oke, setelah ini kita ubah dulu deh. A di sini berapa sih? Kita ubah untuk A sama dengan 8 kurang benda ruas ya, 2B-nya jadi apa? Min berapa? 2B ya. Nah, pindah fix dulu. Oke. Lanjutan ya, berarti karena itu A plus B plus 2, kemudian 16 di sini. Jadi ketahui A-nya adalah 8 min 2B. Berarti kalau A-nya 8 min 2B, berarti ini kita ganti aja A-nya 8 min 2B
plus B plus 2, kemudian 16. Berarti 8 min 2B. Yang U2 jadi berapa? 8 tambah 2 berapa? 8 tambah 2 10. 10, jadi 10 min 2B tambah B. Min 2B tambah B berapa? B. Min B. Min B. Oke, sudah. Ya. A-nya 8 min 2B. R. Nah, ini A. Ini A. Ini AR. Ini AR pangkat 2. Oke. Kita bisa bagi-bagi nih ya. Jadi gini. AR per A sama dengan 10 min B per sama dengan U2 per U1 itu sama dengan U3 per U2. U2-nya di situ adalah 10 min B, U1-nya adalah 8 min 2B, U3-nya 16, U2-nya 10 min B. Kita pindah ruas ya. Kita kali silang. Oke. 10, jadi 10 min B kali 10 min B, 16 kali 8 min 2B. Oh, ya. Oke, kemudian lanjutannya, ini kali silang. Ya. 10 kali 10 berapa? 10 kali 10? 100. 100. 10 kali min B? 10 kali min B? Min 10B. Oh, B. Kemudian min 10B lagi. Kemudian min B kali min B adalah plus B kuadrat. Sama dengan 16 kali 8 berapa? Berapa? 128. 58. Berapa? 128. 128 ya? Iya, Bu. Ya. Min 32 D. Nah, ini harus pindah ruas. Udah keliru semua deh. Berarti B kuadrat min 20B plus 100 min 128 plus 32 sama dengan 0. Ini masuk persamaan kuadrat ya. Di B kuadrat, kemudian min 20 plus 12D, yang ini jadi min 2. Oke, ini adalah persamaan kuadrat. Berapa kali berapa sama dengan min 28 kalau ditambah sama dengan 12. Berapa dengan berapa? 14 dengan 2. Minnya di mana minnya? Min 14 atau min 2? Min 2. Min 2. Berarti dia B plus 14 kali B min 12 sampai min 2. Min 2 sama dengan 0. Berarti B-nya bisa min 14 atau B sama dengan 2. Karena naik, B-nya pakai yang 2 ya. Oke, ketemu sudah B-nya, bedanya 2. Sudah. A-nya berarti berapa? A-nya sama dengan 8 min 2B. Berarti 8 kurang 2 kali 2, 4. Berarti 4. Oke, sudah ketemu. A-nya 4. A-nya 4. A-nya sudah ketemu 4. B-nya 2. Ditanyakan adalah selisih U5 dan U3. Berarti U5-nya A plus N min 1B ya. Berapa U5-nya? A-nya 4 ditambah 4 kali hasilnya berapa? 12 ya. Kemudian U3-nya A plus 2B. Hanya 4 plus 2 kali 2. Ini bakal 8. Jadi biasanya adalah 8 kurang 12 kurang 8. Hasilnya berapa?
4. Hasilnya 4. Yang D. Wah, panjang yang nomor 17 nih. Oke, itu ya panjang, yang lainnya cepat ini. Nomor 18 yuk. Jawabannya 18 apa sih bisa ini? Jawabannya berapa 18? 9 juta, Bu. 9 juta, betul. Yang E ya, 9 juta. Nomor 19. Nah, untuk 19 ini sisi miring. Jadi pakai Pythagoras ya. Ada AC, kemudian AB, kemudian D1 dan seterusnya. Nah, AC di situ berapa? AC itu kan miring dari ABC. Ya. A, B, B. 6. Berarti AC-nya akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Berarti akar 72, atau kita bisa ganti dengan 6 akar 2. Oke. Kemudian AB-nya berapa? 6 kan? Sudah tahu 6 ya. Oke. Rasionya sekarang kita cari rasionya. Rasio sama dengan U2 per U1. U2-nya adalah, U2-nya berapa? U2-nya AB kan? AC. AB di situ berapa? 6. AC-nya adalah 6 akar 2. Dibagi ya, cara-cara jadi seper akar 2. Nah, ini adalah bilangan irasional. Di awal-awal kita bahas ini, berarti kita ubah ke bentuk rasional. Jadi setengah akar 2 ya, rasio udah ketemu setengah akar 2. Oke, kemudian kan adalah S A hingga. Oke, karena itu segitiganya tidak terhingga ya, sampai yang terkecil, jadi kita pakai S A hingga. Sama dengan A per 1 min R. A-nya adalah 6 akar 2, 1 min, ini ya tadi ya. Kita kalikan dengan sekawan, karena bawahnya ada irasional. Jadi kali 1 plus setengah akar 2 per 1 plus setengah akar 2. Sama dengan 6 akar 2 kali 1 plus setengah akar 2 dibagi 1 min setengah akar 2 kali 1 plus setengah akar 2. Sama dengan kali silang yang atas, 6 akar 2 kali 1 adalah 6 akar 2 ditambah 6 akar 2 kali setengah akar 2, 6 akar 2 kali setengah akar 2 per 1 min. Nah, ini langsung ya, 1 min. Setengah kali setengah berapa? 1/4 kali 2. Ya, berarti 6 akar 2 ditambah 6 kali setengah berapa? 3. Akar 2 kali 2 adalah 2. Bagi 1 per min setengah. Berarti 6 akar 2 plus 6 per setengah. Oke, atau karena bagi setengah jadi dikali 2 semuanya ya. Jadi 12 akar 2 tambah 12. Kita akan keluarkan 12-nya. Sisanya adalah akar 2 plus K. So, jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya B. Oke, terakhir nomor 20. 20 jawabannya berapa? Ada yang bisa? 20? Sebelum saya akhiri, nomor 20 berapa jawabannya? Belum, nomor 20. C, Bu. Jawabannya C, 35. Yang lain? 35 meter. 35 ya? Oke, sama kok, sama ya udah.
Tanggal 7 berarti ulangan kapan ya? Ulangan ya. Barisan materi geometri dulu lah. Ulangannya Senin depan. Libur nggak Senin depan? Nggak kan ya? Ulangan Senin ya, 30 November. Bukannya Senin itu ujian Bu? Ujiannya Desember bukannya? Tanggal 30 kan ada salah semalam Bu. Masa 30? Berarti Jumat ulangannya. Ya, kalau ada jadwal berarti 27 ulangan ya. Kalau belum ada jadwal berarti tanggal 30. Oh ya, berarti ini ya penilaian ya. 20 soal berarti persoalan nilainya 5 ya. Benar, berarti skornya adalah 5. Kalau salah 5 ya 5. Berarti kalau salah nilainya 2,5 ya. 2,5. Oke. Waktunya sudah habis. Baiklah, saya akhiri ya. Kita ketemu insya Allah Jumat. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 28. Ya udah, langsung aja lah kita lanjut lagi yang kemarin. Itu sampai mana ya kemarin, tekstur itu kan. Kita lanjutin yang kemarin ya. Nggak share dulu screen-nya. Ini suara kakak jelas aja kan, nggak putus-putus kan? Jelas. Oke. Nah, kalau yang kemarin kita bikin kayak gini yang kemarin ya. Udah kelihatan kan? Screen nggak kelihatan nggak? Oh ya. Nah, bikin kayak gini kemarin ya teksturnya. Kita lanjutin aja lagi ya. Kita tambahin apa di sini? Tambahin logo logo aja kali ya. Logo atau teks kayak gitu. Kemarin kan kita bikin di dalam sini kan, kayak elemen 3D ini. Terus kita masukin teksturnya ya. Oh, not responding sudah. Kayak gini kemarin kan. Nah, kita coba taruh logo di sini ya. Coba ini kita hide dulu. Kita masukin logonya dulu. Oh, langsung aja di sini aja dah. Gak apa-apa, di sini aja langsung. Kayaknya bisa aja deh. Masukin di sini aja. Pakai logo yang kemarin aja yang kita bikin sebelumnya. Ada kan sebelumnya kita bikin logo-logo kayak gitu. Ini logo ini kemarin bisa MM. Nah, logo itu. Berarti ini kita pindah dulu ke ujung mana tadi ya. Kita bikin di ujung sini ya. Mau rebahan atau berdiri nih? Rebahan. Nah, kita kecilin gitu aja. Berdiri kali ya. Berdiri. Kecil aja. Rebahan kayak gini. Turun ke sini. Nah, ke sini lah ya. Kemarin kan logonya di sini kan. Logonya kameranya kita taruh di sini kemarin. Ya, coba di sini aja. Nah, biar kelihatan ya udah nyentuh atau enggak, kita aktifin aja nih apa namanya, show ambient occlusion-nya. Nah, jadi kelihatan ada shadow-nya di sini ya. Kalau sudah ada shadow-nya berarti udah nyentuh. Nah, ini ada shadow bagian sini ya. Kita rotate sedikit lah. Kira-kira gitu aja ya. Terus mungkin tambahin tekstur lah. Tambahin tekstur aja di logonya. Tekstur apalah. Teksturnya apa yang ini? Ini kita ganti dulu tekstur mappingnya ke mana? Ini jadi. Terus refleksnya kita ganti ke merah ya. Merah kan logo mem kan sininya. Terus sebelah kirinya apa nih, warna abu-abu gelap, samain aja lah. Nah, ini kita gelapin dikit. Terus mana lagi? Oh, ini copy aja nih kan sama nih. Ini bisa kita copy di sini.
Terus yang ini kita bikin baru aja. Nah udah ya, logonya kayak gitu. Terus apa lagi lah, oh efek-efek ini kan harusnya basah-basah gitu juga kan, tambahin aja ya, gak apa pakai yang touch aja deh, kalau bikin sendiri lagi nanti lama. Oke, ini aja lah. Terus ini aja lah. Kita masukin di sini. Terus di pre-compose dulu. Nah, kita kasih nama teks map aja deh, map. Apa nih, map? Add aja. Terus di elemen 3D di sini kita masukin di custom layer sini, di texture mapnya ya. Tadi kan 1, 2, berarti di sini lagi. Apa tadi, map namanya kan? Map. Kita buka di sini. Nah, di bagian tekstur yang ini kita tambahkan nih di bump, ini namanya bump. Ini ya. Tambahkan di sini. Kita ganti nih ke map tadi. Nah, itu biar ada efek basah-basahnya kayak gitulah. Terus ini kita naikin dikit 50 lah. Nah, lumayan kelihatan ya. Kita tebelin lagi 75. 60. Nomor dikit. Dan kita copy, terus yang ini juga kita samain aja. Paste juga yang ini juga. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ininya paling mirror surface, spherical, mirror aja. Nah, gitu ya. Udah kali ya, segitu aja ya. Terus apa lagi nih? Kita geser dikit kah tadi tuh? Biarin lah di sini. Nah, udah begitu dulu. Kurang gede ya ini. Logonya kita gedein dikit. Logonya gedein dikit. Ini kan masih kayak flat gitu ya. Berat banget sudah. Nah. Ini kita geser dulu biar lebih jauh. Lebih dikit lagi. Kayaknya nggak cukup waktunya kalau banyak scene ya. Harusnya ada beberapa scene kita bikin. Segitu aja lah dulu. Kita majuin aja di sini aja biar nggak terlalu jauh gerakannya, kayak gini aja. Nah, dah. Terus apa lagi tadi? Oh, shadow tadi ya, shadow lagi. Kita tambahkan di sini berarti di render setting. Terus apa lagi ya? Ambient occlusion, terus enable EO-nya. Nah, itu. Ini mungkin kita tambahkan lagi. Kalau kebanyakan kita dikurangin. Bisa. Nah, udah ya. Jadi perbedaannya kalau nggak ada shadow, ini kayak gini, kayak nggak nempel gitu di aspal. Kalau kayak gini kan kelihatan kan. Terus apa lagi, tambahin lagi ya. Apa lagi lah. Ini aja nih. Train overlay. Kita kali. Kita geser dikit. Terus kita blending. Di blending itu artinya dilapis ya sama layer-layer yang di bawah. Kita blending misalnya ke add kah. Udah ya, kita tes dulu kayak gimana gerakannya. Nah, paling membosankan itu nunggu rendernya gini kan. Jadi ya harus sabar lah di preview. Terus waktu kita ngerender kayak gini ya, yang berpengaruh itu juga RAM ya. Jadi sepanjang enggaknya yang hijaunya ini tergantung RAM di laptop kalian. Jadi semakin banyak RAM di laptop kalian, dia makin banyak mampu ngerender previewnya. Kan RAM itu cuma untuk sementara kan, penampungan data sementara kan. Jadi yang hijau ini kita merender sementara untuk preview aja, jadi belum dirender sebenarnya, belum jadi video, cuma
Gimana untuk preview di sini? Ini mungkin misalnya yang RAM 4 GB sampai 2 detik. Berarti yang kalau RAM 8 GB berarti sampai 4 detik untuk render preview ini. Soalnya dia kalau misalnya udah melebihi RAM-nya gitu ya, dia akan kembali lagi. Udah misalnya mentok di sini ya hijaunya, dia balik lagi ke sini untuk previewnya. Ini mungkin di situ ya yang mempengaruhi spek laptop kalau misalnya untuk buat desain. Tapi yang misalnya RAM-nya 4 GB nggak apa-apa, cukup udah itu. RAM 4 GB, prosesor Core i3, yang penting tuh udah ada VGA-nya, sama harddisknya usahakan jangan yang harddisk yang biasa lagi, usahakan yang SSD. Ya gitu lah ya kalau ditambahin logo. Jadi awalnya kita bikin dari jalan ya kemarin, jalan gini aja kan. Mana jalan yang kemarin ya? Nih jalan kayak gini, terus kita tambahin apa lagi? Crack kayak gini, terus ditambahin buat ini apa? Yang kubangan airnya itu. Kita tambahin lagi apa lagi kemarin? Oh, particle drop. Air hujannya ini. Gitu kan? Hari ini kita tambahin logonya sama apa lagi ya, sorry, hujan, efek hujannya ini yang ini sama apa lagi tadi kita tambahin lagi yang map ya, taruh bawah aja lah. Ini efek kayak gini sebenarnya ini bisa dibikin sendiri ya, ada pakai apa namanya plugin Trapcode itu kalau nggak salah. Cuman kalau kita bikin sendiri itu jadinya malah tambah berat gitu. Contohnya kayak yang raindrop ini kan kita bikin sendiri ini. Kalau misalnya nggak bikin sendiri bisa aja sih udah jadi kayak gini. Misalnya kita upload nih sequence-nya, kita lihat di sini. Nah ini kayak gini kan udah jadi. Nah di After Effects tuh kalau misalnya kita menggunakan file video kayak gini dia sebenarnya lebih ringan. Makanya beberapa editor itu dia bikin ini dulu, di render dulu satu, terus bikin lagi yang raindrop ini misalnya, render lagi satu kayak gitu. Nah kalinnya kalau misalnya spek laptopnya terbatas biar nggak terlalu berat, jadi dia kalian di render satu-satu dulu baru nanti digabungin lagi. Soalnya kadang ada yang nggak kuat gitu, nggak mampu laptopnya, nggak bisa dipaksain. Lihat tadi udah selesai udah tadi ya. Ini kurang lebih seperti itu kalau kita bikin sendiri. Ini baru satu scene ya. Terus apa lagi lah kalau misalnya mau edit lagi, paling efek environment ya. Environment itu pantulan cahaya di sekelilingnya, pantulan objek yang ada di sekelilingnya. Jadi misalnya kita edit lagi, kita buka di sini, ada di bagian physical environment. Kalau misalnya kita rotate, ini kan ada bagian cahaya yang di sini ya. Pantulan-pantulan itu kalau kita rotate, dia berubah juga nanti. Nah, ini gimana ada kelihatan kayak gini kan? Jadi kan kayak gini. Kalau misalnya kita bikin tuh, kalau ini kita bikin teman guys, mau wrappingin sini. Nanti kalau misalnya mau di tweak lagi, paling kita tambahkan ini aja adjustment layer untuk warnanya. Nah, kurang terang ya diterangin. Terus apa lagi kontrasnya, nah kayak itu aja paling kalau mau finishing aja finishing. Oh iya satu lagi apa tuh namanya, depth of field ya, biar bokeh kayak gitu, ada efek bokehnya. Kayak itu efek yang blur kayak gitu, yang blur guys. Di sini aja kalian, di sini aja kamera di sini, terus kita buka di kamera option. Ini kita naikin dulu, fokus lah. Terus fokus distance-nya ke 600 aja. Profilnya kita nyalakan. Nah, sama jadi jauhan berarti 350 lah. Di situ. Ini kebanyakan kali ya. 75 aja lah, 250 coba. Ini lensa makro nih ya.
salah. Harusnya di sini ya. Berarti kurangin lagi. Deket banget soalnya. 150 lah tetap. Biar di sini ya. Biar sampai di sini berapa? Kita keyframe dulu biar dia dikunci di sini dulu ya. Fokusnya terus sampai di sini baru kita ganti lagi ke 150. Sini fokusnya. Kurangin lagi 100 lah. Nah, itu ya. Waktunya lagi langsung. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah perbedaannya. Kalau misalnya kita matiin ini, jadi kalau kita nyalain kayaknya lebih realistis kayak gini kan, kayak kamera mahal. Nanti lah ya kalau udah kita masuk ke praktek nanti baru kakak ajarin lebih detail lagi lah. Kalau ini kan cuma buat demo aja dulu biar kalian ada bayangan nanti belajar motion graphic atau motion design kan kita buat itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya mau dari sekarang udah mau install After Effects ya silahkan. After Effects atau software 3D yang lain dicari aja ya. Kalau ini namanya After Effects. After Effects terserah versi berapa, usahain sih paling rendah itu CS6. Jangan di bawah dari. Kalau bisa yang baru ya yang baru, kalau banyak fitur baru juga kalau yang baru. Tunggu bentar lagi ya, dikit lagi. 3 detik aja segini. Kalau mau misalnya bikin realistis beneran kan kalian bikin di jalan gitu ya, kalian bikin logonya dari C gitu atau dari K atau dari bahan PL, terus kalian rekam pakai kamera, lensanya pakai lensa yang makro, terus kalian kasih air percikan hujan-hujan kayak gitu. Kalau ini kan kita bikinnya full 3D ya, jadi ya suka-suka kita aja gerakinnya. Nah kurang lebih kayak gitu. Harusnya sih ini baru satu scene ya. Ini satu scene maksudnya satu sekali tag gambar gitu satu, terus nanti dari angle sebelah mana nanti kita ganti lagi. Udah lah ya, cukup dulu hari ini, kita lanjut lagi nanti besok bisa dibuka lagi kan, kita lanjutin lagi besok hari. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktunya, semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak Kak. Waalaikumsalam.